Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak, gimana sebuah karya sastra Jawa dari abad ke-19 bisa punya pengaruh yang luar biasa besar pada filosofi kepemimpinan mantan Presiden Indonesia, Soeharto? Di tengah dinamika politik dan militer yang intens, beliau ternyata sering banget merujuk pada satu pedoman budaya yang namanya Tripama. Nah, hari ini kita bakal membedah tuntas konsep ini. Kita akan gali kisah-kisah epik yang benar-benar membentuk standar etos kerja dan loyalitas dalam sejarah modern kita. Yuk, langsung kita mulai. Hal yang paling menarik dari konsep ini adalah paradoksnya. Biasanya nih, kalau kita bicara soal kepemimpinan yang tangguh, yang terlintas di pikiran pasti raja-raja besar atau tokoh sentral yang berkuasa kan? Tapi, Tripama ini beda. Tiga figur yang bakal kita bahas nanti justru bersinar paling terang karena mereka bukan pemegang kekuasaan tertinggi. Mereka bukan raja, tapi justru karena itulah mereka menjadi standar emas yang absolut tentang apa artinya menjadi seorang pelayan sejati bagi negaranya. Oke, supaya alurnya jelas, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari pemimpin dan nilai budaya, lanjut ke kisah Suwanda, Kumbakarna, dan Karna. Setelah itu kita rangkum dalam etos kerja prajurit sejati, dan terakhir kita lihat relevansinya untuk masa sekarang. Pertama-tama kita harus luruskan dulu nih, Tripama ini bukan cuma mitos atau dongeng masa lalu. Ini adalah konsep budaya Jawa yang sangat spesifik dan nyata tentang kesetiaan, integritas, dan pengabdian. Konsep ini lahir dari karya sastra klasik abad ke-19 berjudul Serat Tripama yang ditulis oleh penguasa Kadipaten Mangkunegaran, KGPAA Mangkunegara IV. Beliau sengaja mengangkat 3 tokoh spesifik sebagai teladan perilaku. Jadi ini bisa dibilang semacam buku panduan moral atau cetak biru resmi buat para prajurit dan pemimpin di zaman itu. Langsung saja kita masuk ke pilar pertama kita, kisah Suwanda tentang kesetiaan tanpa syarat. Coba kalian bayangkan ada di posisi Suwanda. Dia ini seorang perdana menteri yang rajanya sendiri tiba-tiba difitnah habis-habisan oleh pihak internal istana. Situasinya benar-benar kacau balau dan berbahaya. Di saat banyak orang mungkin akan cari aman, mundur atau melarikan diri, Patih Suwanda mengambil langkah sebaliknya. Dia menolak untuk mundur. Dia maju menghadapi semua ancaman itu secara langsung, meskipun kondisinya sudah kelelahan, penuh luka, dan difitnah secara keji. Poin krusialnya ada di sini. Kesetiaan Suwanda itu bukan cuma janji manis pas keadaan lagi damai. Keputusannya untuk rela mengorbankan nyawa demi membersihkan nama rajanya adalah definisi sejati dari kesetiaan tanpa syarat. Pengabdian yang total yang benar-benar tidak mengenal batas, sampai titik darah penghabisan. Ini adalah level dedikasi yang luar biasa tajam. Sekarang, kita beralih ke tokoh kedua kita, Kumbakarna, dan prinsip membela tanah air. Jujur saja, kisah Kumbakarna ini salah satu yang paling kompleks secara moral. Ceritanya, saat kerajaannya, yaitu Alengka, sedang diinvasi, raksasa ini dibangunkan paksa dari tidur panjangnya. Awalnya, dia enggan banget buat ikut campur. Kenapa? Karena dia tahu persis kalau kakaknya, Raja Rahwana, yang sebenarnya salah dan jadi pemicu peperangan tersebut. Tapi, begitu panggilan itu datang atas nama negara yang sedang diserang, Kumbakarna akhirnya bangkit. Dia turun ke medan perang bukan karena setuju membenarkan tindakan kakaknya, tapi murni sebagai bentuk tanggung jawab untuk melindungi negaranya. Ini brilian banget karena mengilustrasikan perbedaan antara kepatuhan buta dengan patriotisme sejati. Kumbakarna menunjukkan nasionalisme yang sangat jujur. Dia tidak cuma mengekor pada penguasa biarpun itu darah dagingnya sendiri, tapi dia memilih untuk mendahulukan eksistensi tanah airnya. Sebuah pengingat keras bahwa membela negara itu seringkali berarti harus berani memisahkan urusan pribadi atau keluarga dari kepentingan bangsa yang lebih besar. Masuk ke pilar ketiga, Karna, yang mewakili teguhnya prinsip dan utang budi. Karna adalah karakter yang tragis tapi sangat bermartabat. Bayangkan, dia adalah seorang pemanah super brilian, sekelas Arjuna, tapi terus-terusan ditolak dan dihina cuma karena dia dianggap lahir dari kasta rendah. Nah, di tengah rasa hancur dan penolakan itu, Pangeran Duryodana dari pihak Kurawa datang. Duryodana tidak hanya membela Karna, tapi mengangkat derajatnya menjadi raja dan memperlakukannya selayaknya saudara. Kebaikan yang luar biasa ini menanamkan rasa utang budi yang sangat dalam. Jadi, meskipun Karna tahu bahwa Kurawa nantinya berada di jalan yang salah dalam peperangan, dia memilih untuk tetap bertarung di pihak mereka. Keputusan ini membangun sebuah konsep dedikasi yang mendalam. Karena sadar penuh jalannya itu beresiko dan secara moral rumit. Tapi dia punya janji. Dia memiliki utang budi yang dulu menyelamatkan harga dirinya dari kehancuran. Jadi dia setia pada prinsip dan pada orang yang pernah menolongnya. Ini menunjukkan beban yang luar biasa berat dari sebuah rasa terima kasih dan keberanian untuk menanggung konsekuensi dari sebuah janji. Lalu, bagaimana semua kisah mitologi ini diterapkan di dunia nyata? Mari kita lihat etos kerjanya.
Coba kita sintesiskan sebentar. Kita punya Suwanda dengan pengabdian totalnya saat rajanya difitnah. Kita punya Kumbakarna, si raksasa yang maju demi kewajiban rasional membela negara. Dan kita punya Karna, sosok terbuang yang teguh memegang utang budi. Ketiganya membawa nuansa motivasi yang beda-beda. Tapi kalau digabungkan, mereka membentuk satu fondasi utuh yang solid tentang apa itu makna pengabdian dalam Tripama. Nilai-nilai inilah yang kemudian diadopsi oleh mantan Presiden Soeharto. Dalam berbagai arahannya kepada militer dan sipil, beliau sering mengesampingkan elemen-elemen mitologis dari pewayangan ini dan langsung mengekstraksi standar kerjanya. Beliau menekankan poin-poin yang sangat nyata, kesetiaan mutlak, keberanian untuk berkorban, menjunjung tinggi kehormatan jauh di atas sekedar ambisi jabatan, dan memiliki tanggung jawab mutlak pada bangsa. Ini jadi pilar-pilar evaluasi untuk birokrasi dan militernya kala itu. Sebagai seorang yang berlatar belakang militer, masuk akal banget kalau nilai-nilai keprajuritan ini dirasa sangat relevan. Bagi Soeharto, kisah-kisah ini bukan sekedar tontonan hiburan semalam suntuk. Ini adalah instrumen untuk mendefinisikan ukuran keberanian sejati di dunia nyata. Ini contoh menarik bagaimana warisan budaya lokal bisa dilebur dengan cermat ke dalam doktrin kepemimpinan sebuah negara. Nah, pertanyaan terpentingnya, apa relevansi Tripama ini untuk kita sekarang? Intinya ada pada cara kita memandang sejarah. Kalau kita cuma menganggap kisah klasik ini sebagai hiburan budaya, kita hanya akan jadi penonton pasif. Tapi kalau kita jadikan ini sebagai sumber etika, cerita-cerita ini berubah menjadi cermin untuk evaluasi diri. Kisah-kisah epik ini bisa jadi alat yang luar biasa ampuh untuk mengaudit kompas moral kita sendiri. Entah itu di dunia karir profesional, bisnis, atau dalam hubungan sosial kita sehari-hari. Makanya, mari kita renungkan sebentar. Saat dihadapkan pada kesulitan besar, atau ketika tempat kita bernaung sedang diserang reputasinya, seberapa besar sih kita setia? Apakah kita punya komitmen dan mentalitas pantang mundur, seperti yang ditunjukkan Patih Suwanda terhadap pekerjaannya? Lalu, ketika prinsip dasar kita diuji, atau ketika komunitas kita sedang terancam dari luar, mampukah kita berdiri teguh seperti Kumbakarna? Mampukah kita membuang ketidaksetujuan personal atau ego sektoral demi menyelamatkan gambaran yang jauh lebih besar? Dan yang terakhir, seberapa tulus pengabdian kita? Di zaman sekarang, di mana pengakuan dan validasi instan itu begitu dikejar, prinsip Tripama benar-benar menantang kita. Seperti Karna yang memikul beban berat demi sebuah janji. Mampukah kita melayani dan berbuat baik secara tulus, meskipun nama kita mungkin tidak pernah diabadikan di halaman depan? Pertanyaan-pertanyaan ini yang membuat Tripama tetap hidup. Semoga ulasan kali ini memberi Anda perspektif baru yang segar tentang kepemimpinan sejati. Teruslah bereksplorasi, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.